billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun fi bayani izalatin najasah. Pasal ini menjelaskan tentang tata cara menghilangkan najis atau tata cara mensucikan tempat yang terkena najis. Al-mughalladhatu tathuru bisab'i ghuslatin ba'da izalati ainiha. Najis mughalladhah bisa menjadi suci yaitu dengan membasuh 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan tanah dan dilakukan setelah menghilangkan datnya. Wal mukhaffafatu tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati 'ainiha. Dan adapun najis mukhaffafah bisa menjadi suci yaitu dengan bi rasyil ma'i, dengan memercikkan air 'alaiha terhadap tempat yang terkena najis mukhaffafah ma'al ghalabah wa izalati ainiha, dan disyaratkan harus merata ke seluruh permukaan tempat yang terkena najis tersebut dan harus menghilangkan datnya terlebih dahulu. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Adapun najis mutawassithah itu dibagi menjadi 2 bagian. Ainiyatin wa hukmiyatin. Yang pertama najis ainiyah wa hukmiyatin, dan yang kedua najis hukmiyah. Al-ainiyatu hiya allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Adapun najis ainiyah adalah najis yang terdapat di dalamnya atau terdapat padanya ada rupa, ada bau, dan juga ada rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka sebelum membasuhnya dengan menggunakan air, terlebih dahulu najis ainiyah tersebut harus dihilangkan warnanya atau rupanya dan juga baunya serta rasanya. Wal hukmiyatu hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jarul ma'i 'alaiha. Adapun najis hukmiyah adalah najis yang tidak mempunyai warna atau rupa, juga tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Cukup dengan mengalirkan 1 kali aliran air kepada najis hukmiyah, maka itu bisa menjadikannya menjadi suci. Baik, para ikhwan, saudara-saudaraku yang berbahagia, semoga senantiasa semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah terkait cara menghilangkan najis, di mana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa najis itu dibagi menjadi 3. Ada najis mughalladhah, najis yang dibangetkan ataupun diberatkan. Ada najis mukhaffafah, yaitu najis yang diringankan, dan juga ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Adapun cara menghilangkan najis mughalladhah, seperti kita tahu bersama bahwa najis mughalladhah itu adalah najis anjing ataupun najis babi ataupun dari keturunan-keturunannya. Di mana al-mughalladhatu, najis ataupun benda yang terkena najis mughalladhah, tathuru bisab'i ghuslatin. Jadi kalau ada barang, benda, tempat yang memang sebelumnya suci kemudian terkena najis mughalladhah, baik itu tapak kakinya yang memang dalam keadaan basah, ataupun air liurnya, ataupun keringatnya, ataupun badan daripada anjing ataupun babi yang memang keadaannya basah kemudian menempel di tempat ataupun di media apapun, maka tathuru bisab'i ghuslatin, bisa menjadi suci dengan dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Ta'ambudan ini dalam rangka
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada maksud ta'abbud, ya cukup dengan satu kali basuhan juga, ya sifat-sifat daripada najis tersebut ya bisa diyakini akan hilang kalau tidak ada maksud ta'abbud. Tapi karena ini dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadisnya, maka perlu dilakukan pembasuhan najis anjing ataupun babi tersebut adalah bisab'i ghuslatin, dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, dan itu dilakukan setelah menghilangkan datnya terlebih dahulu. Jadi hilangkan datnya, kalau misalkan air kencing anjing itu dihilangkan dulu sebelum dibasuh. Ataupun kotoran anjing kena ubin, itu kotorannya dihilangkan dulu sebelum dibasuh. Nah, sehingga apabila datiah najis itu tidak hilang kecuali dengan 6 kali basuhan masalan, maka yang 6 basuhan itu dihitung 1 kali. Umpamanya ada dat najis yang bersumber dari najis mughaladhah, apakah itu air liurnya ataupun air kencingnya, di mana dat tersebut tidak hilang terkecuali dengan dibasuh sebanyak 6 kali. Maka yang 6 kali ini dihitungnya husibat wahidatan, itu dihitung 1 kali basuhan. Nah, kemudian cara membasuhnya selain tadi disebutkan 7 kali basuhan, ihdahuna biturabin. Salah satunya daripada basuhan tersebut harus dicampur dengan menggunakan tanah. Baik itu pada basuhan pertama ataupun terakhir atau pertengahan, akan tetapi lakinil ula aula. Akan tetapi pada basuhan yang pertama pencampuran tanah itu lebih utama. Nah, itu caranya bisa dilakukan dengan 3 kaifiyat seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Saja. Ya, boleh pertama adalah dengan ayyum zahal ma'u wa turabu ma'an. Jadi secara bersamaan air dengan debu itu dicampurkan dalam sebuah ember misalkan, sehingga dengan dicampurkan mengakibatkan air tersebut menjadi keruh, dan setelah itu baru dibasuhkan ke tempat yang terkena najis mughaladhah. Nah, ataupun bisa dengan ayyudu'at turabu ala maudhi'in najasa thumma yudu'ul ma'u alaihi wa yamjaza wa yamjuza qabla al-ghusli. Bisa dengan pertama menaburkan debu ke tempat najis dan setelah itu disusul dengan mengalirkan air ke debu tersebut, sehingga sebelum si air dan debu itu membasuh tempat yang terkena najis mughaladhah, ada percampuran dulu antara debu dan air tadi. Jadi bercampur dulu sebelum si air dan debu itu membasuh ke area ataupun tempat yang terkena najis mughaladhah. Dan yang ketiga sebaliknya. Jadi air dulu baru debu. Kalau tadi yang kedua debu dulu baru air. Yang ketiga air dulu dari kemudian debu. Tapi dari yang ketiga yang dijelaskan tadi, yang paling utama adalah yang al-ula, yang pertama tadi. Ya, itu yang lebih utama, yaitu dengan cara mencampurkan air dan debu dalam sebuah wadah secara bersamaan, kemudian dibasuhkan, dialirkan ke tempat yang terkena najis mughaladhah. Nah, bagaimana kalau misalkan cuma menaburi tempat yang terkena najis mughaladhah dengan menggunakan debu min ghairi ayut bi'ahu bima'in, tanpa disusul dengan membasuh menggunakan air, maka itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ataupun mencampurkan tanah, debu bi ghairi ma'in, dengan selain air, itu pun tidak cukup. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Atau bukan dengan menggunakan debu, semisal dengan menggunakan tanaman usnan, ya, itu pun tidak mencukupi. Atau dengan menggunakan
tanah tapi tanahnya itu sudah terkontaminasi oleh najis, ataupun tanahnya itu sudah mustakmal. Semisal tanah yang dicampurkannya itu adalah tanah bekas tayamum, itu pun tidak mencukupi. Jadi tanah yang digunakan untuk tatrib, ya, untuk mencampurkan air yang nantinya akan digunakan untuk membasuh tempat yang terkena najis mughaladah itu adalah tanah yang mengandung debu dan juga tanahnya itu yang dalam keadaan suci. Sehingga ketika dicampurkan itu menjadikan air tersebut menjadi keruh. Nah, bagaimana kalau misalkan al-ardu turabiyah, tanah turabiyah yang sudah berdebu, yaitu tanah yang asalnya memang sudah ada debunya, atau tanah yang terkena debu sebab hembusan angin, ketika terkena najis mughaladah, maka ini tidak perlu ditatrib ataupun diberi debu, karena tidak ada gunanya mentatrib debu, ya, baik debu tersebut mustakmal ataupun mutanajis, ya, karena memang sudah ada debunya. Jadi kalau misal tanah tersebut banyak tapak anjing, ya, tapak kaki anjing, kemudian terkena guyuran hujan yang sangat lebat, sehingga diyakini ada aliran 7 kali aliran air, ya, membasahi ataupun mengaliri, ya, membasuh tempat-tempat bekas tapak anjing tersebut, ya berarti sudah menjadi suci kalau sampai diyakini ada 7 aliran air. Ya, tidak harus tatrib, tidak harus dicampur dengan tanah lagi, karena memang tempatnya pun sudah mengandung tanah. Nah, kemudian apabila ada sebagian basuhan dari tanah yang bukan turabiyah ini, ya, mengenai semisal pakaian, kita membasuh sebuah bejana yang terkena najis mughaladah, bekas jilatan anjing umpamanya, kita basuh dengan basuhan, ya, sesuai dengan tadi dijelaskan 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan atau dengan dicampur tanah. Kemudian apabila ada sebagian basuhan dari tanah yang bukan turabiyah mengenai semisal pakaian yang terkena najis mughaladah, ya, maka jika basuhan yang mengenai itu adalah dari basuhan pertama, nah, umpamanya mengenai baju, nah baju tersebut nantinya harus dibasuh sebanyak sisa basuhan tadi. Kalau dari cipratan basuhan pertama, berarti si cipratan yang mengenai baju, mesti bajunya itu dibasuh sebanyak 6 kali. Kalau cipratan yang mengenai baju itu adalah cipratan dari pembasuhan najis mughaladah yang kedua, jadi basuhan yang kedua mengenai baju, maka si baju tersebut mesti dibasuh sebanyak 5 kali. Kalau dari cipratan ketiga, berarti nanti bajunya dibasuh sebanyak 4 kali. Apakah wajib ditatrib, artinya dicampuri tanah? Tergantung. Kalau dari sebelumnya memang dari basuhan pertama sudah ditatrib, sudah dicampur dengan tanah, maka selanjutnya sudah tidak dicampuri tanah lagi. Tapi kalau memang dari basuhan yang pertama, kedua, ketiga memang belum ditatrib, belum dicampur dengan tanah, maka ketika basuhan ketiga itu mengenai baju, nah bajunya juga harus dibasuh sebanyak 3 kali dan wajib ditatrib, wajib dicampuri dengan tanah. Nah, seperti itu kira-kira. Dan yang kedua adalah najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang bersumber dari air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain air susu, baik air susu ibunya ataupun air susu formula. Jadi belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibunya. Walam yablug al-haulain, dan belum sampai umurnya itu 2 tahun. Nah, itu najis mukhaffafah. Cara mensucikan benda ataupun tempat yang terkena najis mukhaffafah adalah tathuru birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Bisa menjadi suci cukup dengan memercikan air kepada tempat yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Ma'al ghalabah, harus sampai merata. Wa izalati 'ainiha, dan terlebih dahulu menghilangkan datiah najisnya. Jadi cukup dengan dipercikan air.
dihilangkan dulu datiah najis muhaffafahnya, kemudian setelah itu dipercikin air sampai merata ke bagian tempat yang terkena najis muhaffafah. Tapi terlepas daripada itu, wal ghuslu afdalu khurujan minal khilaf. Walaupun cukup dengan ar-rasu, yaitu dengan dipercikan air, akan tetapi membasuh itu lebih utama. Khurujan minal khilaf, karena bermaksud untuk keluar daripada adanya perikhtilafan. Nah, tadi dikatakan bahwa cukup dengan dipercikin air, tapi cukup dipercikin air itu illam yakhtalit birutubatin fil mahali masalan. Apabila si najis mukhaffafahnya ini ataupun baulus sobi, air kencing bayi laki-lakinya ini tidak tercampur dengan benda cair yang lain di tempat tersebut. Kalau bercampur dengan benda cair yang lain, maka itu tidak bisa hanya dengan dipercikin air, tapi wajib dibasuh. Nah, kemudian sebelum memercikan air, tentunya itu harus dikeringkan terlebih dahulu, ya. Jadi dikeringkan dulu, dihilangkan terlebih dahulu si najis mukhaffafahnya itu, dihilangkan, baik itu dengan cara diperas, dielap sampai kering. Kalau sudah kering, baru dipercikin dengan menggunakan air. Dan di sini kata Syekh Nawawi, wala budda firroshi min isobatil ma'i jami'a maudi'il baul. Semestinya di dalam memercikan air itu harus menyeluruh. Percikan air itu mengenai seluruh tempat yang terkena najis sehingga merata semua. Tidak harus mengalir. Cukup dengan adanya tetesan-tetesan air daripada percikan tersebut yang merata menyeluruh ke tempat bagian yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismaini. Yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini dibagi menjadi dua bagian. Ainiyatin, ada najis ainiyah, yaitu najis allati tusyahidu bil ain, najis yang memang bisa dilihat dengan mata. Dan yang kedua, wa hukmiyatin, najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis allati hakamna alal mahali binajasatihi min ghairi angturo ainun najasah. Adalah najis yang kami golongan Syafi'iyah menghukumi satu tempat ataupun benda itu najis tanpa dilihat datiah najisnya. Sehingga dalam matan disebutkan yang namanya najis ainiyah itu al-ainiyatu allati laha launun warihun wa ta'mun. Najis ainiyah itu adalah najis yang memiliki warna, baik itu putih, hitam, merah, atau warna apa saja. Warihun, dan juga mempunyai aroma, ya, di mana aromanya tentu beda-beda. Kotoran ayam dengan kotoran cicak beda. Ataupun mungkin kalau air kencing ada bau pesingnya dan lain sebagainya. Watomun, dan juga mempunyai rasa, ya. Kalau sekiranya dijilat tentu ada rasa, ya. Mungkin pahit ataupun asam atau apa sajalah. Sehingga pala buddha min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Najis ainiyah ini mesti sebelum membasuhnya dengan air itu menghilangkan datnya terlebih dahulu, menghilangkan warnanya, menghilangkan aromanya, menghilangkan rasanya, ya. Baik itu cara menghilangkannya itu dengan menggunakan air ataupun dengan menggunakan elap atau menggunakan apa saja. Yang penting tiga sifat tersebut hilang. Yang kemudian nanti kalau sudah hilang akan beralih menjadi najis hukmiyah. Nah, untuk mensucikannya cukup dengan membasuhnya satu kali. Kalau sudah beralih dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Kecuali kalau misalkan sifat daripada najis tersebut susah untuk dihilangkan. Nah, misalkan warnanya walaupun sudah digosok tetap ada, ataupun aromanya walaupun sudah
basuh beberapa kali pun tetap ada. Maka kalau misalkan salah satu daripada 3 sifat tadi, misalkan tersisa yang susah hilang itu adalah warnanya saja, maka pala tajibu izalatuhu, tidak wajib dihilangkan. Baliyat huru mahalhu hakikotan, walaupun tercium ada aroma, hakikatnya kalau memang sudah dibasuh dan sudah berusaha untuk menghilangkan daripada aroma tersebut, akan tetapi aromanya itu masih melekat, masih menempel. Nah, apabila memang sudah dibasuh dan berusaha untuk dihilangkan tapi tetap tidak hilang-hilang juga, hakikatnya tempat itu adalah suci. Berbeda kalau misalkan 2 warna ataupun 2 sifat ini bersamaan masih terdapat dalam satu tempat. Misalkan satu tempat yang terkena najis, warna dan juga aromanya masih tetap ada. Nah, kalau 2 sifat daripada rasa dan juga rupanya itu masih ada, maka itu berarti tetap dalam keadaan najis. Ya, liquwati dilalatihima ala baqa'i ainin najasah. Karena kuatnya dilalah ataupun menunjukkan terhadap masih adanya najis, karena masih terdapat 2 sifat tadi, sehingga tempat tersebut belum dikatakan suci kalau misalkan 2 sifat itu masih melekat, masih ada. Nah, kemudian di dalam kitab Kasifatus saja ada tatimah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, walau tanajasa ma ya'un ta'addaru tathiruhu, apabila ada benda cair yang bukan air, ya, benda cair yang bukan air, semisal minyak umpamanya, kemudian terkena najis, maka tentu susah untuk disucikan. Kalau minyak ataupun sayur terkena najis, terkena kotoran cicak umpamanya, itu susah untuk disucikan. Artinya tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan lagi, harus dibuang. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al-fa'rah. Al-fa'rah itu bangkai tikus, tamutu fis samin, yang mati di dalam minyak samin. Maka kata Rasul, in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana mai'an fala taqrabuh. Kata Rasul, apabila memang si minyak saminnya ini membeku, jamid, membeku, ya, karena minyak itu kalau dibiarkan lama kan biasanya suka membeku. Nah, fa'alquha wa ma haulaha, maka buanglah al-fa'rah ataupun bangkai tikusnya dan sekeliling bangkai itu dibuang, bangkainya dan juga ya area sekeliling bangkai itu ikut dibuang. Sisanya berarti si minyak samin yang membeku tersebut boleh dimanfaatkan. Wa in kana mai'an fala taqrabuhu, apabila minyak saminnya itu memang mencair, tidak membeku, ya, maka fala taqrabuhu, itu tidak boleh dimanfaatkan, harus dibuang. Karena benda cair yang terkena najis itu secara otomatis menjadi mutanajis yang memang susah untuk disucikan. Ya. Adapun kalau najis hukmiyah adalah allati la launa wala riha wala ta'malaha. Najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak kelihatan ada warna, tidak terbukti ada aroma juga rasa, cuma masih dihukumi najis. Ya. Maka cukup dengan mengguyur ataupun membasuh dengan menggunakan 1 kali basuhan air. Jadi bedanya kalau najis ainiyah itu harus dihilangkan dulu datnya, ya, rasa, warna dan juga aromanya itu harus dihilangkan dulu. Kemudian kalau sudah dihilangkan, maka secara otomatis yang tadinya najis ainiyah itu akan beralih menjadi najis hukmiyah. Kalau sudah menjadi najis hukmiyah, ya cukup dibasuh dengan 1 kali basuhan air. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat.
Hadani Allah wa iyyakum ajmain wallahu a'lam bissawab.